Ustaz, apakah suara saya kedengaran, Ustaz? Ya, kedengaran suara Kang Zidan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya buka, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang saya hormati, Ustaz Qadir Ramadan, semoga Allah menjaga beliau dan juga teman-teman sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian Maulid Rasuli dengan pembahasan baru, yakni qiyas apa dan bagaimana. Alhamdulillah, Ustaz berada di ruang Zoom. Oleh karenanya saya persilakan kepada Ustaz. Ya, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Kita sekarang melanjutkan pengajian Minhajul Usul dan kita sudah masuk ke Alkitab Ar-Rabi' dari 7 kitab yang ada di matan Minhajul Usul ini. Alkitab Ar-Rabi' membahas tentang qiyas dan nanti akan Al-Qadhi Al-Baydawi jelaskan apa itu qiyas. Kata beliau, wa huwa itsbatu misli hukmin ma'lumin fi ma'lumin akhar. Yaitu menetapkan yang seperti hukum yang diketahui pada sesuatu yang diketahui yang lain. Lijtirakihima fi illatil hukmi 'indal musbit. Karena keduanya sama alasannya, alasan hukumnya, sama illatul hukumnya menurut si yang melakukan qiyas. Jadi kalau seandainya ada hukum, ada pertanyaan apa hukumnya minum whisky? Whisky ini bir terbuat dari apa whisky? Anggur. Whisky terbuat dari apa? Dari jelai, dari gandum. Oke, sip. Ya. Whisky ini dari gandum. Nah, apa sama dia dengan khamr? Khamr haram, whisky boleh. Bagaimana? Nah, misalnya kita belum tahu hukumnya, kita cuma tahu Allah Subhanahu wa taala di surat 5 ayat 8 surat 5 ayat 90. Mengatakan apa di surat 5 ayat 90? Nah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya khamar dan seterusnya adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kalian beruntung. Oke, berarti di sini Allah Subhanahu wa taala melarang khamar. Kita bilanglah khamar haram. Berarti kita telah mengetahui hukum khamar. Apa hukum khamar? Apa hukum khamar? Haram. Khamar haram. Whisky kita belum tahu hukumnya, apa hukumnya? Maka kita bilang isbatu misi hukmi ma'lumin, menetapkan seperti hukum yang diketahui haram nih. Khamar hukumnya diketahui, hukumnya haram. Kita tetapkan seperti itu juga. Khamar haram, whisky berarti juga apa? Haram. Kenapa kok whisky kita kasih hukum yang sama seperti hukumnya khamar? Lishtiraki ma fi illatil hukmi indal musbit. Karena whisky dan khamar berserikat. Dalam apa berserikatnya? Minuman memabukkan. Memabukkan. Sama-sama memabukkan. Jadi bukan alasan khamar terbuat dari apa, whisky terbuat dari apa, bukan alasan itu, tapi memabukkannya. Gitu ya. Bisa dipahami? Ya. Contoh lagi, Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim menyebutkan yang wajib zakat fitrahkan itu adalah misalnya gandum dan kurma. Gandum wajib zakat fitrah, wajib dizakati.
Kemudian kita punya beras di Indonesia, wajib juga nggak dizakati? Kita katakan isbatu misli hukmin ma'lumin, isbatu misli hukmin ma'lumin. Ya, isbatu misli hukmi ma'lumin, ya. Fi ma'lumin akhar. Menetapkan seperti hukum dari sesuatu yang diketahui, hukum gandum diketahui. Hukumnya wajib dizakati. Fi ma'lumin akhar, kita taruh hukum ini, kita kopas di sini, wajib dizakati juga. Zakat fitrah. Kenapa begitu? Lishtirakima fi illatil hukmi indal musbit. Karena sama ilah hukumnya, rasio legisnya menurut musbit, menurut orang yang melakukan kias. Cukup menurut dia aja, karena nggak selalu kias itu disepakati validitasnya. Bisa aja bagi ulama A dikiaskan ke yang lain, gitu ya. Ini bagi ulama B dia dikiaskan ke sesuatu yang lain. Diskon GoPay misalnya. Kias kemana diskon GoPay? Diskon GoPay kias kemana? Nah, apakah dikiaskan dengan kita mengambil keuntungan lebih dari utang yang kita berikan kepada orang? Berarti kita mengkiaskan GoPay itu sebagai penerima utang kita, sebagai debitur. Kita ngasih utangan ke GoPay. Ataukah kita anggap GoPay itu adalah penjual yang menerima uang lebih dulu, baru memberikan jasanya. Berarti kita mengkiaskannya kepada jual beli salam, jual beli uang dulu. Ayo, diskon GoPay ini kemana diarahnya? Apakah dikiaskan kepada qard, pada utang piutang, atau kepada salam? Kalau kepada utang piutang, berarti boleh nggak dapat diskon? Boleh nggak? Boleh. Utang piutang. Nggak boleh, riba. Nggak boleh. Gimana kita ngutangin orang, orangnya ngasih hadiah kita? Nggak boleh, ya. Nggak boleh dapat diskon GoPay kalau gitu. Nggak boleh dimanfaatkan karena dikiaskan ke qard, minjem duit. Kalau kita kiaskan kepada salam, boleh nggak berarti? Boleh. Boleh akad salam. Mana akad salam kita udah bayar. Nanti penjual ngasih diskon nggak apa-apa. Salam ini apa, Ustaz? Salam itu jual beli uang dulu baru barang. Mirip-mirip pre-order lah orang-orang suka bilang zaman sekarang. Bayar duit baru barangnya ntar atau jasanya ntar. Nah, GoPay itu duit dulu kita bayar dulu, kita taruh saldo itu berarti kita bayar lebih dulu. Padahal belum naik ojek, ya nggak? Gitu. Nah, bisa jadi ulama ada yang berpendapat, oh saya mengkiaskan kepada qard. Ya sudah, itu menurut dia silakan aja. Berarti nanti konsekuensinya diskon GoPay haram diambil. Gitu ya. Kalau yang berpendapat oh enggak dia dikiaskan pada akad salam. Ya udah, berarti dia boleh. Masing-masing silakan pendapat fikih kadang-kadang berbeda. Ikhtilaf ini. Iya. Tapi dua-duanya kias ya enggak? Jadi kias nggak harus juga disepakati. Yang penting menurut yang melakukan kias itu ilatul hukumnya sama. Ishtirakima fi ilatil hukmi indal musbit, menurut musbit aja. Menurut si orang yang melakukan. Bisa aja menurut orang lain itu nggak cocok dikiaskan. Tadi ada yang bertanya, ilatul hukum bagus diterjemahkan apa? Boleh diterjemahkan rasio hukum ya. Rasio hukum. Atau diterjemahkan alasan juga boleh. Alasan hukum. Rasio legis. Ya. Bisa dimengerti ya konsep kias. Definisinya. Yang menetapkan seperti hukum yang telah diketahui. Seperti hukum dari sesuatu yang telah diketahui. Misli hukmi maklumin. Yang telah diketahui. Jadi kita mengkopas hukumnya. Hukumnya kita kopas. Itu wajib juga. Itu haram juga. Diskon GoPay dalam qard, kalau kita bilang kias ke qard, nggak boleh ada diskon dalam qard. Diskon kan bonus berarti. Bonus nggak boleh dalam qard. Berarti juga dalam GoPay nggak boleh. Dalam salam, diskon salam boleh. Oh, diskon GoPay juga boleh. Nah, begitu. Wallahu a'lam.
Bisa dimengerti ya? Qila, ada bantahan. Al hukmani ghairu mutamathilaini fi qaulina law lam yushtarati shaumu fi sihatil i'tikafi lama wajaba bin nadri kas-sholati. Ini hukumnya beda nih, katanya kias hukumnya sama. Isbatu mithli hukmi ma'lumin fi ma'lumin akhar al-ishtiraki ma fi illatil hukmi indal muthbit. Di sini hukumnya beda. Coba kita baca pelan-pelan. Law lam yushtarati shaumu fi sihatil i'tikaf, kalau tidak disyaratkan. Kalau saya ketik aja kali ya. Kalau tidak disyaratkan puasa ya supaya itikafnya sah, maka niscaya lama wajib tidak akan wajib puasa dengan dinazarkan, seperti halnya sholat. Oke. Kalau tidak disyaratkan puasa supaya itikafnya sah, maka niscaya tidak akan wajib puasa dengan dinazarkan, seperti halnya sholat. Fokus dulu, saya mau kasih pertanyaan. Apakah itikaf itu baru sah kalau seseorang puasa? Iya. Nah, ada orang mau Tidak. itikaf aja. Tidak. Independen hubungannya. Enggak. Independen. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i itu. Tapi dalam mazhab Hanafi, karena itikaf mesti puasa, ya maka mereka bilang harus puasa. Kayak di sini, debatnya di sini. Nah, Hanafi ya membantah Syafi'i dengan mengatakan begini. Kalau tidak disyaratkan puasa supaya itikafnya sah, maka nggak wajib puasa dengan dinazarkan. Seperti halnya sholat. Sekarang ada orang. Jadi kasus pertama, itikaf biasa. Wajib puasa nggak menurut kita? Nggak wajib Tidak. puasa. Kasus kedua, itikaf sambil puasa. Jadi ada orang bernazar begitu. Ada orang bernazar. Kata dia, jika saya keterima tes CPNS, maka saya akan itikaf 2 hari di Masjid Baitul Kamal Kota Depok sambil puasa 2 hari. Nah, pertanyaan, itikafnya sah nggak kalau nggak puasa? Itikaf yang dia nazarkan ini sah kalau nggak puasa? Sah nggak? Nggak Nggak sah. sah. Kenapa Nggak sah. nggak? Melanggar Kenapa? ini. Melanggar komitmennya dia. Kan melanggar isi nazarnya dia. Komitmennya dia. Oke. Sekarang, itikaf biasa wajib sholat nggak? Biasa itikaf biasa wajib sholat nggak? Wajib. Enggak wajib. Kalau ada orang itikaf tapi nggak sholat, sah nggak itikafnya? Sah. Sah. Ya urusan yang nggak sholat urusan lain dulu. Ya itikafnya sah. Oke. Yang penting nggak wajib sholat. Sekarang ada orang berniat atau bernazar. Kata dia, kalau saya keterima tes CPNS, maka saya akan itikaf di Masjid Balai Kota Depok sambil sholat 5 waktu setiap harinya dan sholat tahajud. Nah, kalau dia nggak sholat 5 waktu dan nggak sholat tahajud, sah nggak itikafnya? Enggak. Nggak sah. Kenapa nggak sah? Enggak. Kan ada Kan dia sambilnya. nazarnya sambil sholat 5 waktu dan sholat apa? Tahajud. Nah, berarti jadi wajib sholat. Nah, kata Imam Abu Hanifah, nih lihatnya ada kalimat nih. Kalau tidak disyaratkan puasa supaya itikaf sah, maka saya tidak akan wajib puasa dengan dinazarkan. Seperti halnya sholat. Lau lam yusyarati shaumu fi sihatil itikaf lama wajib bin nadri kas sholah. Ini hukumnya beda, lihat dong. Itikaf biasa nggak wajib. Itikaf sambil puasa wajib.
Ayo loh. Tadi katanya kalau kias tuh hukumnya sama. Ini kias loh. Kulna talazum. Jadi kata mereka ada kias yang hukumnya nggak sama loh. Apa tuh? Nih contohnya kias nih. Dan memang ini sebenarnya disebut juga kias. Tapi, tak ada tapinya nih. Tapi disebut kias dalam pembahasan ilmu apa? Fikih Mantik. muamalah, Ilmu mantik. mantik, Nah, logika. jadi dalam ilmu mantik ada kias model begini. Laulam yustarati somu fi siyatil itikaf lama wajib bin nadri. Laulam jika bla bla bla. Nah, ini ada ilmu mantik jika Implikasi ya. Jika ya P maka Q. Ya, jika A posisi. maka B. Ternyata ternyata tidak B. Berarti Bukan A, bukan A. bukan A. Nah, ini kias tapi lain ilmu mantik. Maka kata Imam Al-Baidawi, kulna talazum. Talazum ini maksud kias istitsnai. Maksudnya apa? Talazum ini nama lain kias apa? Istitsnai. Ini kias istitsnai, kias jika A maka ternyata. Bukan B. Ternyata gitu. Kulna talazum. Kita katakan iya, itu kias juga tapi kias dalam ilmu mantik. Kias istitsnai namanya. Nama lainnya istilahnya talazum. Wal qiyasu li bayanil mulazamah. Tapi sebenarnya di dalamnya mengandung kias juga. Tapi tidak secara eksplisit. Wa tamatsulu hasilun ala takdir. Ada sisi kesamaannya tapi tidak tersebut secara eksplisit. Nah, jadi kias istitsnai mengandung kias usul fikih. Tapi tidak jelas, tidak eksplisit. Gitu. Kata beliau lagi, wa talazum, apa tadi talazum nama lainnya? Istisna. Kias istitsnai. Wal iqtironi, kias iqtironi kias yang biasa. Semua A atau A berwarna A mahasiswa. Pakai nama aja ya. Barni mahasiswa. Semua mahasiswa berjaket. Simpulannya apa? Bani berjaket. Berjaket. Nah, ini iktironi. Wal talazmai wal qiyasul istitsnai wal qiyasul iktironi, kias iktironi ini. La nusammihi maqiyasan. Kita tidak menyebutnya kias. Dalam pembahasan ilmu mantik, ini dua-duanya nggak disebut kias. Kias talazum atau kias istisnai dan kias iktironi nggak disebut kias malah. Maaf, ini dalam usul fikih bukan kias gitu. La nusammihi maqiyasan. Dalam usul fikih kita tidak disebut kias. Walaupun dalam ilmu mantik disebut kias. Lah terus yang disebut kias dalam ilmu usul fiqh, dalam ilmu mantik disebut apa? Ada yang tahu? Disebut tamtsil. Jadi Imam Ghazali misalnya dalam Al-Mustashwar. Mi'yarul Ulum, kan jangan situ. Mi'yarul Ulum itu bilang hujjah itu ada 3. Ya. Ada yang kias, ada yang istiqra, dan ada yang tamtsil. Tamtsil dhonni, kias nih yakini, istiqra tergantung. Kalau yakini, kalau nakis dhonni, oke. Nah, kias itu tadi. Kias apa yang pertama? Iktironi dan kias istitsnai. Ini yang gampang aja dulu. Istitsnai. Iktironi. Nah, tamtsil ini dalam ilmu mantik, dalam usul fikih disebut kias. Jadi usul fikih menyebut kias, tapi kalau dalam ilmu mantik disebut apa? Disebut tamtsil. Disebut tamtsil. Mengumpamakan.
Tadi saya bilang tamsil dalam ilmu mantik meyakinkan nggak argumennya? Meyakinkan apa enggak? Memberikan ilmu yakin nggak? Enggak. Al-yakin. Enggak. Tamsil enggak? Dia dhonni. Kalau kias memberikan keyakinan nggak kias? Yakin. Yakin. Kalau istiqra tergantung. Bisa yakin, bisa enggak. Kalau tam istiqronya In between. sempurna, maka yakin. Kalau istiqronya nakis, Enggak yakin. kamu memberikan keyakinan. Nah, itu nanti lanjut ke pembahasan selanjutnya. Berarti kias dalam usul fikih tidak memberi keyakinan? Memang iya. Nggak apa-apa. Emang dalam fikih harus yakin semua? Harus yakin semua nggak dalam fikih? Kebanyakan zonni. Kebanyakan justru zonni. Dalam fikih nggak harus yakin. Apa yang harus yakin? Ilmu apa yang harus yakin? Akidah. Tidak. Tidak. Kalau ilmu fikih nggak harus yakin. Nggak apa. Makanya dalam ilmu fikih banyak itu dalam tanda kutip relativitas. Banyak relativitas fikih. Jangan dibilang liberal. Kalau kayak gitu enggak. Liberal tuh kalau hukum yang sudah pasti, kan sebagian fikih qot'i. Hati-hati. Fikih kebanyakannya aja dugaan. Tapi ada yang yakin. Nah, baru kita jadi liberal. Kalau yang yakin-yakinan ini kita obrak-abrik. Nah, baru. Tapi kalau yang dugaan-dugaan kita bilang dugaannya nggak apa-apa. Memang begitu. Ustadz, mana yang lebih sesuai sunnah Ustadz? Sholat subuh kunut apa sholat subuh gak kunut? Mana yang lebih sesuai sunnah? Ya bagi menurut ulama Imam Malik, Imam Dua-duanya. Syafi'i yang lebih sesuai sunnah, kunut subuh. Bagi Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad yang lebih sesuai sunnah, nggak kunut subuh. Jadi yang lebih sesuai sunnah yang mana Ustadz? Ya tergantung siapa. Bisa dipahami nih. Memang kayak gitu kalau usul fiqh. Ya. Satu perbuatan bisa aja. Jadi perbuatan ini bid'ah apa sunnah? Ayo. Sholat sunnah 2 rakaat habis sa'i. Apa hukumnya? Menurut Imam Abu Hanifah hukumnya sunnah. Menurut Imam Syafi'i hukumnya untuk mazhab Syafi'i bid'ah. Jadi yang benar mana Ustaz? Ya memang dugaan. Tergantung menurut siapa. Kalau fikih bisa begitu. Ya, selama metodenya. Yang tentu pada akhirnya ulama masih menentukan ya, dia menduga. Dugaannya lebih kuat, kayaknya ini lebih kuat dia bid'ah. Ya udah kita jangan kerjain sholat 2 rakaat habis sa'i. Habis sa'i cukurlah, jangan nggak usah kita sholat 2 rakaat karena itu bid'ah. Begitu. Tapi terhadap saudara-saudara Hanafiyah yang sholat 2 rakaat, kira-kira bijak nggak kalau kita melarang keras mereka? Bijak nggak kira-kira? Enggak. Bijak. Ya kita biarin aja nggak apa-apa. Karena ini dugaan. Saat sholat, jarinya kita gerakin apa enggak? Saat tahiyat, tasyahud. Kalau kita lihat teman kita mazhab Maliki pada gerak-gerakin jari mazhab Maliki, gerak-gerak dia, gerak-gerak. Orang Afrika pada gerak-gerak jarinya. Kita ya udah itu sesuai sunnah menurut mereka. Kalau menurut mazhab Syafi'i enggak gerak-gerak. Ini yang sesuai sunnah menurut Imam Syafi'i. Dan seterusnya. Kalau dalam fikih biasa dugaan. Gitu ya. Karena perkara kebanyakan istihadi dan itu nanti ada ditemukan sisi-sisi hikmahnya ya Kak. Perbedaan tersebut nanti ada sisi hikmahnya. Tapi bukan di sini tempat membahasnya. Intinya kita bilang bahwa nggak apa-apa pakai kias dalam fikih karena kias meskipun memberikan dugaan, toh juga fikih butuhnya juga cukup dugaan. Ya. Lanjut. Al-babul awal fi bayani anna hujjah. Bab pertama penjelasan tentang bahwasanya dia hujjah. Ini bahwasanya kias itu termasuk hujjah, ini termasuk dalil. Jadi boleh kita menetapkan hukum dalilnya adalah kias. Boleh. Kenapa tadi? Apa misalnya? Whisky haram. Dalilnya apa? Apa dalilnya whisky haram? Apa dalilnya? Khomer. Kias. Yang bilang ayat. Dalilnya kias. Apa dalilnya zakat? Kita punya beras banyak mesti dizakat fitrahkan. Apa dalilnya? Kias kurma. Kias. Dengan Hadis Abu Hurairah mana hadis yang nggak nyebutin beras misalnya? Nggak nyebutin. Kias. Begitu ya. Apa terus aja gitu. Kalau ada yang tadi bilang kenapa Anda bilang bahwasanya diskon GoPay itu haram? Dalilnya apa deh? Bisa nggak dalilnya Quran? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ayat mana ada GoPay? Bisa nggak dalilnya sunnah? Nggak bisa. Enggak. Ijma mana ijma? Yang paling kias. Dia bilang kias kepada kepada utang piutang. Utang piutang Nabi SAW misalnya diriwayatkan beliau bersabda yang maknanya kullu qardin jaranafan fahuwa riba. Utang piutang ada memberikan keuntungan maka itu riba. Ini diskon GoPay utang piutang.
GoPay utang piutang. Saldo itu artinya kita ngutangin, maka kita nggak boleh ngambil untung. Kita dapat diskon berarti kita ngambil untung, berarti haram. Kias boleh dijadikan dalil. Tapi nggak semua ulama sepakat kias bisa jadi dalil. Wa fi masail al-ula al-mas'alatul ula fi dalil alaihi yajibul amalu bihi syar'an. Pendapat pertama bilang, ini pendapat pertama. Bahwasanya wajib kita mengamalkan kias secara syariat dalilnya. Ini pendapat jumhur ulama, termasuk madzhab Syafi'i. Wa qala Qafal wal Basri, berkata Al-Qafal, siapa Qafal sini? Qafal Asy-Syashi, Qafal Al-Kabir. Penulis kitab apa? Apa kitab yang beliau tulis? Terkenal. Mahasinus Syariah. Buku bagus. Nih saya punya. Isinya apa namanya? Kebijaksanaan dalam syariat ini, maqasid rahasia-rahasia. Kitab Imam Al-Ghazali ini. Enggak beda-beda. Beliau wafat tahun 365 Hijriah. Oke. Wal Basri, siapa Basri dalam usul fikih? Sering disebut Al-Basri siapa? Abul Husain Al-Basri. Al-Qadhi Abu Basri Al-Basri. Mu'tazilah. Ya, wafat tahun 436 Hijriah. Mereka berdua bilang apa nih pendapat kedua? Wajib secara akal. Jadi wajib bukan secara syariat tapi secara akal. Wajib kita ngamalin kias. Tapi landasannya berdasarkan akal. Ini agak berlebihan. Wal Qasani wan Nahrawani berpendapat haitsul illatu mansusatun awil far'u bil hukmi aula. Mereka punya pendapat kias baru diamalin. Kapan? Ya, kalau ilahnya jelas-jelas disebutkan dalam ayat atau dalam hadis. Alasannya. Ya. Misalnya Nabi SAW bersabda, "Innaha laisat bin najas." Kucing bukan najis. "Innaha minat tawafina alikum wat tawafat." Kucing termasuk hewan yang sering mengelilingi manusia. Itu Nabi sebutkan ilahnya. Dikiaskan enggak suatu yang lain? Itu bukan najis, semut bukan najis. Iya, dikiaskan juga. Kok begitu? Kenapa? Padahal Qasani dan Nahrawani sempit dalam kias mereka berdua. Imam Al-Qasani ini wafat tahun 280 Hijriah. Beliau ini mantan Zohiri. Jadi ada mazhab dulu namanya mazhab apa? Zohiri. Mazhab Zohiri, ulama terkenal namanya Imam Daud. Daud bin Ali Al-Zohiri. Daud bin Ali Al-Zohiri wafat tahun 270. Nanti kita kenalan. Ini wa Daud. Wafat tahun 270 Hijriah. Nah, Imam Qasani ini tadinya muridnya Imam Daud, tapi kemudian Imam Qasani menyelisih Imam Daud dalam hal ini. Beliau punya pendapat yang berbeda. Kata beliau, kalau Imam Daud melarang kias sama sekali. Ya, tentu yang dibahas kias nanti kias tertentu ya. Ya, ini kias yang bukan apa namanya? Khilaf bukan kias aulawi. Bukan kias yang qat'i ya. Tapi kita bilang aja secara umum Imam Daud melarang kias. Imam Qasani bilang kias dilarang, kecuali. Jadi kecualinya lebih luas. Di situ berarti Imam Qasani berbeda. Adapun Imam Nahrawani ini ulama mazhabnya mazhab Jariri. Apa tuh mazhab Jariri? Ini disebutkan ke Muhammad bin Jarir At-Tabari. Jadi Imam At-Tabari punya mazhab. Satu dari 11 mazhab Ahlus. Mazhab Ibnu Jarir At-Tabari, penulis tafsir yang wafat tahun 310 Hijriah. Ibnu Jarir wafat tahun berapa? 310. 923 Masehi. Ya. 310 Hijriah. Dan Imam An-Nahrawani ini wafat tahun 390. Imam An-Nahrawani sendiri wafat tahun 390 Hijriah. Mereka berdua bilang, maksudnya kias nggak dipakai kecuali kalau ilahnya disebutkan maka kita pakai, atau dia aulawi. Al-far'u bil hukmi aula. Ini cabangnya yang tidak disebutkan hukumnya itu malah lebih utama, berhak mendapatkan hukum. Beliau beri contoh, kata harimid dorbi ala tahrimid ta'fif. Seperti haramnya mukul dikiaskan ke haramnya mengatakan uf. Pertanyaan saya, apa dalilnya haramnya nonjok ibu? Apa dalil haramnya nonjok ibu? Kias. Ada nggak Quran jangan nonjok ibu? Ada nggak? Oh, nggak ada. Kias. Hadis ada nggak? Tidak. Jangan nonjok ibu, nggak ada juga. Tapi Kias. apa hukumnya nonjok ibu? Apa hukumnya nonjok ibu?
Haram. Haram. Kok bisa haram? Gimana Ustadz Irfan? Gimana? Kias. Bukan. Nggak ada di Quran, nggak ada sunnah, sembarangan ngomong haram-haram. Di Quran nggak ada, di sunnah nggak ada. Kok bisa bilang haram? Kias aulawi, Ustaz. Kias, dia bilang kias kan nggak dalil, nggak cuma Quran sunnah, akhi. Kias. Gimana kiasnya? Lihat di ayat Quran. Jangan bilang 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 aja nggak boleh, apalagi nonjok. Emang apa kesamaannya? Apa kesamaannya? Bilang sama nonjok. Bilang aja Mencederai, nggak boleh, Ustaz. apalagi nonjok. Mencederai. Kesamaannya dulu apa kesamaannya? Kan kias tadi isbat misli hukmi maklumin fi maklumin akhara istiraki ma fi illatil hukmi indal musbit. Apa sisi kesamaannya? Iza sama-sama apa? Menyakiti. Ya dong. Sama-sama menyakiti. Gitu. Jelas ya? Pendapat yang keempat, Daud Al-Zahiri bilang angkara ta'abbud bih, nggak bisa pakai kias. Ya, bahkan pendapat kelima wa ahalahu syi'at wan nazam. Syiah dan yang dimaksud di sini adalah Imamiyah dan an-nazam dari Mu'tazilah itu bilang mustahil kita bisa mengamalkan kias, mustahil. Nanti insya Allah dalil mereka kita akan bahas di pertemuan mendatang. Intinya kita kenal bahwa pendapat mayoritas ulama adalah pendapat yang pertama bahwa kita memakai kias berdasarkan dalil syariat, nggak harus berdasarkan akal, karena dia wajibnya dengan syariat. Dalilnya nanti akan dibawakan misalnya surat 59 ayat 4 fa'tabiru ya ulil absar dan dalil-dalil sejenis, dalil-dalil syariat. Tapi ada pendapat kedua, Imam Qafal Kabir, Qafal Asy-Syashi dan Abu Lusain Al-Basri mengatakan wajibnya secara akal. Itu agak berlebihan. Pendapat ketiga bilang nggak pakai kias kecuali kalau memberikan dua kecuali. Kalau ilahnya disebutkan dan atau kalau hukumnya lebih utama. Daud melarang. Angkara ta'abbud bi. Syiah Imamiyah maksudnya. Bukan Zaidiyah. Zaidiyah pakai kias. Wan nazam dan nazam dari Mu'tazilah itu berpendapat mustahil kita pakai kias. Sampai jumpa di pekan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Jazakum.